Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasiuddin, NIM 2 dari Prodi Pendidikan Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video uji coba mengenai koneksi PHP dan MySQL. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama PHP MySQL Database, kemudian PHP MySQL Connect, yang ketiga PHP Create MySQL Database, yang keempat PHP MySQL Create Table, dan yang kelima PHP MySQL Insert Data. Oke, kita langsung saja ke webnya. Kita menggunakan witrischool.com. Nah, di sini ada 5 bahasan. Kemudian dengan adanya PHP kita dapat menghitung dan memanipulasi database. Kemudian MySQL itu sendiri merupakan sistem database yang paling banyak digunakan dengan PHP. MySQL database itu dapat berupa sistem database yang digunakan pada web. Kemudian dapat bekerja pada server dan penggunaannya itu lebih mudah dan ideal. Sedangkan fungsi dari database itu sendiri untuk menyimpan informasi berdasarkan kategorinya. Nah, di sini ada MySQL Connect, yang mana MySQL Connect itu untuk menghubungkan kepada MySQL-nya. Jadi dari PHP dihubungkan ke MySQL-nya. Kemudian MySQL Create DB. Nah, ini untuk menuliskan atau membuat database. Kemudian MySQL Create Table. Nah, di sini ini fungsinya untuk membuat tabel. Kemudian yang Insert Data, fungsinya ini untuk membuat atau memasukkan data pada MySQL-nya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama MySQL Connect. Nah, di sini ada contoh codingannya ya. Kita langsung copy saja. Kemudian di sini saya menggunakan aplikasi Sublime. Nah, kita paste di sini. Kemudian jangan lupa kita save. Nah, di sini saya mengubah server name-nya jadi localhost, kemudian username jadi root dan passwordnya kosong ya, tidak ada passwordnya. Kemudian kita save as. Nah, di sini saya menyimpan di sini di folder tugas 9 dengan nama Connect. Kemudian kita save. Jangan lupa juga formatnya ya, bisa juga dengan .php seperti ini. Kemudian kita save. Kemudian yang kedua MySQL Create Database atau ODB. Kita langsung copy paste juga untuk mempercepat waktu agar videonya ini tidak lama-lama ya. Kita copy, kemudian kita pastekan di Sublime-nya di sini. Kita paste, kemudian kita rubah, saya ubah ini username-nya jadi root dan passwordnya kosong. Kemudian di sini database-nya, nama database-nya itu MyDB ya. Dan jangan lupa juga di save seperti tadi. Sama halnya dengan yang selanjutnya yaitu create table. Kita langsung copy juga, kemudian paste di Sublime-nya dan di save juga. Jangan lupa juga ini menyesuaikan ya, seperti server name-nya kan tadi localhost, kemudian username-nya root, passwordnya kosong. Nah, DB name ini nama database yang tadi kita buat yang di sini. Nah, ini nama database-nya. Kemudian ini sama seperti sebelumnya, itu untuk koreksinya. Ini berisikan semua variabel yang ada di sini. Kemudian di sini ada percabangan if, yang mana
eh, ini untuk mengecek koneksinya. Selanjutnya di sini ada tabel dengan nama data Udin yang isinya itu ada ID dengan tipe data integer, kemudian ada first name dengan tipe data varchar, dan ada last name dengan tipe data varchar juga, kemudian ada email dengan tipe data varchar. Nah, selanjutnya di sini ada percabangan if else, yang mana jika query SQL yang ini true atau benar, maka yang akan ditampilkan yaitu tabel my quest create successfully. Nah, karena tadi saya menggunakan data Udin, kita ubah sini tabel data Udin create successfully. Kemudian jika salah, maka yang akan tampil adalah error creating tabel. Kemudian selanjutnya yaitu insert.php. Nah, insert data kita copy juga dari sini, kita copy dan paste di sublinnya ya. Kita rubah username-nya dengan root, kemudian passwordnya saya kosongkan, dan database name-nya seperti yang tadi, seperti yang di sini. Database name-nya yaitu mydb. Kemudian ini untuk membuat koneksinya, ini percabangan untuk mengecek koneksinya. Kemudian di sini untuk masukkan database-nya, jadi menggunakan insert into data Udin. Jadi kita masukkan ke tabel data Udin tadi first name, last name, dan emailnya. Value sini isinya, jadi nama first name-nya Jonathan, kemudian last name-nya Jonathan Christie, dan emailnya john@gmail.com. Kemudian di sini juga ada percabangan if else, yang mana jika query SQL dari ini yang insert tadi itu bernilai true, maka yang akan ditampilkan yaitu new record create successfully. Kemudian jika salah, maka yang akan ditampilkan yaitu error ini SQL dan koneksinya error. Kemudian kita langsung praktekkan ya. Pertama kan ada connect. Nah, ini untuk koneksinya, jika sama juga ya, ini ada percabangan, jika benar maka akan connected successful. Kemudian jika salah, maka yang muncul yaitu connection failure. Selanjutnya ada create database, kemudian ada create tabel dan insert. Kita langsung saja. Oh ya, jangan lupa sebelumnya kita hidupkan dulu Apache dan MySQL-nya pada aplikasi SAM. Kemudian kita ke browser. Nah, ini kita cek dulu pada folder tugas 9. Nah, di sini ada semua ya. Ada yang pertama ada connect.php, ada create db.php, ada create tabel.php, yang terakhir ada insert.php. Kita lihat dulu yang pertama koneksinya. Nah, di sini ada connected successfully. Nah, jadi koneksinya berhasil ya, yang pertama tadi. Kemudian selanjutnya itu create database. Nah, database create successfully. Nah, jadi berhasil membuat database-nya. Kemudian create tabel. Nah, tabel base create successfully. Nah, ini belum berubah, tadi kita sudah edit. Nah, jadi ini kenapa berubah? Error printing tabel data Udin already exist. Jadi karena kita sudah membuat data tabel dengan nama data Udin. Kemudian selanjutnya insert
Nah, new record create successfully. Nah, kita langsung saja buka ke MySQL-nya. Nah, di sini MyDB ini ada database yang kita buat tadi. Di dalamnya ada tabel Udin. Kita buka. Nah, pada tabel Udin ini tadi kita sudah masukkan, sudah insert ya. Nah, di sini ada ID pertama dengan first name Jonathan, kemudian last name-nya Etisti, dan emailnya john@gmail.com. Nah, jadi kita berhasil buat database-nya dengan masukkan tabelnya di sini juga. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.